Halo Sobat Camp, balik lagi di channel YouTube KP Camp, channel ngebahas seputar camping dan juga hiking. Video kali ini kita bakal tektok ke Gunung Salak via Cimelati. Sekarang jam setengah 11, kita berangkat dari KP Camp Depok menuju ke Sukabumi. Ikutin terus perjalanan kita. Video kali ini berbeda dari video sebelumnya, di mana kali ini kami akan melakukan pendakian singkat ke Gunung Salak. Ya, singkat, karena kami tidak akan berkemah di sana, melainkan hanya mencapai puncaknya dan langsung kembali ke bawah. Perjalanan dimulai dari KP Camp Depok pukul 10.30 malam. Sesampainya di Bogor, kami berhenti sejenak untuk membeli keperluan logistik pendakian. Oke, jadi kita belanja logistik dulu sebelum berangkat. Iya. Perjalanan dari Depok ke Sukabumi kurang lebih memakan waktu 3 jam. Alasan kami melakukan perjalanan malam agar sesampainya di base camp, kami dapat tidur sebentar dan beristirahat sebelum melakukan pendakian. Sekarang jam 1.26, setengah 2 malam. Oke. Iya. Kita baru sampai base camp Gunung Salak. Tadi kita udah parkir di bawah. Terus ada warga sini yang nawarin tempat buat parkir. Akhirnya kita parkir di depan rumah dia. Dan sekarang kita mau tidur dulu sebelum besok pagi kita naik jam. Tunggu terang deh. Habis subuh. Oke, penasaran mereka? Ikutin terus. Ya. Gimana rekan-rekan? Sekarang udah pukul jam berapa? Pukul jam 7. Sekarang jam 7, kita siap-siap mau lanjut. Sobat Ezra, bagaimana nih? Sobat Ezra, ini saya mau nanjak dulu kebun. Jam 7 berapa sekarang? Pas ya? Pas, jam 7 pas. Ya, jadi ini posisi di base camp Cimelati. Oke guys, sekarang jam 7.15, kita mulai start pendakian dari parkiran menuju pos Simaksi. Ikutin terus perjalanan kita. Gunung Salak merupakan salah satu gunung berapi yang ada di wilayah Jawa Barat. Gunung ini memiliki ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut. Sebetulnya jalur pendakian ke puncak gunung ini ada beberapa jalur. Namun, menurut informasi yang kami dapat, jalur Cimelati merupakan jalur terfavorit dan tercepat untuk mencapai puncaknya. Jadi, kami memilih jalur ini karena waktu pendakian kami yang sangat singkat. Kurang lebih perjalanan 5-10 menit. Kita ditemani dengan trek yang agak padat, cukup padat ya? Iya, vegetasinya cukup padat. Mari kita terus lanjutkan perjalanan ini sampai ke puncak Gunung Salak. Puncak Manik lebih tepatnya. Siap. Setelah 15 menit berjalan, akhirnya kami sampai di pos Simaksi, surat izin masuk kawasan konservasi. Di pos ini, kami mengisi sejumlah data diri dan membayar uang registrasi. Sebetulnya, untuk masuk ke kawasan Gunung Salak saat ini sudah diberlakukan sistem booking online. Namun kami yang belum mengetahuinya, akhirnya tetap diizinkan untuk melanjutkan pendakian. Di pos Simaksi ini, ada beberapa informasi mengenai flora dan fauna yang ada di Gunung Salak, dan juga beberapa fasilitas untuk beristirahat yang menurut kami cukup lengkap. Gerbangnya. Kita sampai di pos Simaksi. Perjalanan kurang lebih 15 menit dari parkiran. Di pos Simaksi ini lumayan bagus, lengkap. Ada toiletnya, ada tempat buat istirahat juga. Siap. Tiket masuk buat tektok 29.000 per orang. Itu ini hari Kamis.
Nggak tahu kalau weekend. Oke. Di awal pendakian, jalur masih berupa jalur setapak yang sudah dirapihkan. Namun kemiringannya sudah cukup membuat kami seperti melakukan pemanasan. Oke, kurang lebih 10 menit kita jalan dari pos Cimaksi. Kita nemu pertigaan cabang. Kalau kita ikutin jalan setapak ini, itu jalan menuju ke Curug. Tapi tujuan kita itu ke puncak. Jadi lurus berapa? Tujuan itu bukan puncak itu hanya Buana. Hari ini. Kita masih tetap lanjut jalan dari pos Maksi. Pos 1. Sekarang sudah sampai di pos 1. Tadi kita start dari pos Maksi jam 7.40, sekarang jam 8 lewat. Berarti sekitar 30 menitan kurang lebih untuk perjalanan dari pos Maksi sampai pos 1. Sekarang kita sudah sampai di pos 1. Sampai dulu. Bagaikan lutut bertemu dagu. Seperti itulah yang sering diilustrasikan para pendaki yang pernah menapaki kaki di Gunung Salak. Walaupun gunung ini terbilang lebih rendah dibanding Gunung Gede dan Pangrango, namun trek yang disajikan bisa terbilang lebih sulit dibanding kedua gunung tersebut. Tidak heran jika banyak para pendaki yang enggan untuk kembali mendaki Gunung Salak ini. Sekarang kita di pos 2. Di pos ini lumayan luas, bisa buat tempat untuk diriin tenda. Tadi sebenarnya kita udah lihat juga di sebelumnya pos 2, cuma mungkin itu pos bayangan. Ini ada pelangnya pos 2. Bisa buat berapa tenda? Kurang lebih 10 cukup sih. 10 tenda, kapasitas 4, 2 bisa single layer. Oke, sekarang kita di pos 3. Perjalanan dari pos 2 itu kurang lebih 15 menit. Gak beda jauh. Di pos 3 ini udah ada yang ngecamp, gelar tenda. Tapi tempatnya lebih luas di pos 2 tadi. Katanya sih di pos 3 ini ada mata air. Cuma kita nggak tahu di mana, ke kiri atau ke kanan. Cuma kita masih ada persediaan air sih, jadi masih aman. Kita break dulu karena kita tektok bukan traileran. Sekali lagi di disclaimer, dengkul kita bukan dengkul racing. Jadi kita nikmatin aja sambil makan gorengan di pos 3. Oke, sekarang kita udah di pos 4. Perjalanan tadi dari pos 3 jam 9.15 ya. Sekarang sampai di pos 4 jam 10.50. Kurang lebih 2 jam perjalanan. 2 jam sih kurang lebih. Treknya gimana treknya? Treknya terjal. Tadi di bawah sempat ada beberapa pos tempat istirahat. Ada tandanya juga 4 di pohon, cuma ukiran nggak jelas, dan ternyata itu bukan pos 4 guys. Dan ini pos 4 sebenarnya lumayan nguras tenaga dibanding pos 3 ke bawah. Pos 3 ke atas ini lebih panjang treknya, 2 jam. Capek dia.
Oke, ikutin terus perjalanan kita. Masih ada 2 pos lagi, pos 5 dan pos 6. Katanya sih sampai pos 6 ya, cuma nggak tahu, nanti kita lihat. Ikutin terus. Kita nge-track jam berapa sih? Jarak antara pos 2 dan pos 3 yang hanya ditempuh dalam waktu 15 menit membuat kami terlena dan beristirahat lebih lama di pos 3. Kami sempat mencari sumber mata air yang menurut informasi ada di pos 3. Tetapi kami tidak berhasil menemukannya. Kami mengira jarak antara pos berikutnya itu sama dengan jarak antara pos sebelumnya. Alhasil, perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 memakan waktu kurang lebih hampir 2 jam. Sekarang kita udah di pos 5. Dari pos 4 ke pos 5 perjalanannya kurang lebih 45 menit. Tadi kita dari pos 4 itu jam 11 pas. Sekarang jam 11.45. Dari bawah sampai atas kita belum nemuin pendaki yang turun. Mungkin karena emang hari biasa jadi sepi. Kita juga milih hari biasa karena biar nggak terlalu rame. Dan KPK lagi sepi sih. Hari semakin siang. Perjalanan kami sudah ditempuh kurang lebih hampir 5 jam. Mendekati puncak, teman kami yang bernama Ezra mengalami kram di bagian kaki. Hal ini membuat perjalanan kami sedikit terhambat dan sampai di puncak lebih lama dari waktu yang kami targetkan. Kami hanya berharap saat kami turun, kami sudah sampai di base camp sebelum matahari terbenam. Sampai juga puncak Gunung Salak 1. Sekarang jam 13.20. Kurang lebih dari base camp 6 jam ya? 6 jam sampai puncak. 6 jam, 7 jam. Tadi ada sedikit kendala. Boleh di review nggak nih kok? Jadi ada cedera. Ini sampahnya parah banget. Kurang ya? Sebenarnya puncak Salak tuh ada 15 sih katanya. Cuma puncak ini puncak yang paling tinggi. Tapi nggak sia-sia sih. Kalau ditanya Cikore apa Salak? Salak sih. Gimana pendapatnya? Salak sih. Mantap. Salak sih. Sindoro apa Salak? Setiap perjalanan memiliki cerita yang berbeda-beda. Setiap gunung yang didaki memiliki rintangan yang tak sama. Sesulit-sulitnya rintangan akan terasa ringan bagi mereka yang menikmati perjalanan. Semudah-mudahnya perjalanan akan terasa berat bagi mereka yang tak menikmati prosesnya. Karena berat atau ringan hanyalah soal perasaan. Jika kita melakukan sesuatu yang kita cintai, maka semuanya akan terasa menyenangkan. Puncak Salak! Salak sih. Sekarang udah jam 4:30. Jam 6. 6. Udah mau gelap, kita udah nyampe di pos 3. Mau turun. Mau pos lagi yuk. Ya bisa ya. Yuk. Kondisi trek yang licin dan kemiringannya yang curam membuat perjalanan turun kami memakan waktu yang cukup lama. Akhirnya kami sampai di base camp tepat pukul 7 malam. Sayangnya, saat kami sampai base camp, sudah tidak ada lagi petugas yang berjaga. Entah kemana kami harus meminta bantuan jika dalam kondisi darurat. Apakah harus turun lagi ke bawah?